Bismillah, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel aku, Febri Febrina 89. Jadi kali ini aku mau sharing kegiatan aku hari ini dan besok hari ya teman-teman. Jadi 2 hari. Jadi pagi-pagi hari ini aku sama si Abang, anak aku yang pertama itu mau pergi berdua aja. Kita mau cari sekolahan. Jadi ada 2 sekolah yang gak jauh dari rumah aku, yang aku rekom sih sama Pak suami untuk masukin anak aku sekolah di situ. Jadi Pak suami sama adiknya, si ade itu tinggal di rumah, karena kalau si ade ikut nanti aku nggak bisa ngapa-ngapain, cuman lari-lari ngejar-ngejar dia ya teman-teman. Jadi ini anak aku excited banget, pengen sekolah. Jadi dia mau bangun pagi-pagi buat pergi ke sekolah, seneng banget mau ke sekolah gitu teman-teman ya. Jadi kita ini ke sekolah yang pertama dulu ya teman-teman ya. Nah jadi ada 2 sekolah yang aku bilang tadi. Jadi kita ke sekolah yang pertama. Sekolah yang pertama ini kebetulan anaknya kakak aku, anaknya kakak ipar aku sekolah di sini juga. Jadi dia ngerekom sih di sini. Anak aku juga kayaknya senang di sini. Ini sekolah yang pertama ya teman-teman, karena ada sepupunya gitu teman-teman. Dan kita langsung dapat formulir pendaftaran ya teman-teman. Dan ini lanjut kita ke sekolah yang kedua ya teman-teman. Jadi ini sekolah juga nggak terlalu jauh dari sekolah yang pertama dan nggak jauh dari rumah aku. Sebenarnya lumayan jauh, tapi ini yang terdekat. Jadi kita mau kesini dulu, mau konsultasi ke gurunya, mau sharing-sharing untuk program sekolahnya seperti apa, dan untuk biayanya dan lain-lainnya gitu ya teman-teman. Jadi ternyata teman-teman untuk sekolah yang pertama itu anak aku udah dijadwalin untuk interview dan disuruh bawa formulir pendaftarannya. Setelah aku konsultasi, kita akhirnya mutusin buat ke sekolah yang pertama. Dan ini untuk syarat pendaftarannya itu harus ada pas foto. Jadi anak aku itu belum punya pas foto ya teman-teman. Jadi ini sorenya aku ngajakin anak aku buat foto. Tapi foto buat anak-anak itu nggak segampang yang kita pikirin ya teman-teman. Jadi lumayan susah aku ngarahinnya untuk berdiri tegap, untuk berdiri lurus. Dan adiknya selalu ganggu. Malah adiknya yang ikut instruksi dari aku gitu ya teman-teman. Nah, jadi aku juga bingung sama tukang fotonya. Akhirnya tukang fotonya memang benar-benar ekstra. Pas kayak gini, momen anak aku benar-benar tegap berdiri, langsung dia ambil fotonya ya teman-teman. Nah ditambah lagi adiknya ngegangguin gitu. Aku udah instruksiin terus gitu, tapi ya namanya anak-anak ya teman-teman ya, susah diarahinnya gitu. Tangannya lurus aja jadi gitu. ya Lurus nak. fotonya seadanya aja, yang penting jadi, yang penting ada pas foto ya teman-teman. Nah ini aku setelah pulang setelah maghrib, biasanya itu suami aku itu suka ngajarin anak-anak ngaji. Bukan ngajarin sih, cuman baru hafalan, belum mengenal hurufnya, karena anak-anak juga masih belum paham. Jadi tugas untuk ngajarin ngaji itu biasanya suami aku, karena suami aku itu udah ngaji lagi, maksudnya itu dia belajar ngaji lagi untuk bacaan yang tepat dan yang benar gitu. Jadi setiap malam Kamis suami aku itu ngaji. Jadi kalau aku sih masih menggunakan ngaji aku yang dulu ya teman-teman. Jadi kadang sesekali aku juga sering belajar sama Pak suami, belajar ngaji yang benar, pengucapannya yang benar, ilmu tajwidnya gitu. Jadi supaya anak aku bacaannya juga benar, akhirnya aku tuh Jangan gerak-gerak. ya Pak suami aja yang ngajarin untuk belajar mengaji gitu. Nah ini anak aku yang kedua lumayan bandel ya teman-teman. Kalau belajar itu yang goyang sana, goyang sini, komentar sana, komentar sini gitu teman-teman. Ya tapi tetap harus diwajibkan gitu, habis maghrib mereka belajar mengaji gitu, karena kita fokuskannya untuk belajar agama. Dan ini keesokan harinya pagi-pagi juga aku sama si abang mau interview ke sekolah yang pertama. Jadi ini kita sebelum turun ya, jadi kita say hello dulu ya teman-teman. Jadi anak aku itu karena mungkin ya
kebiasaan gitu ya, mungkin dia sering juga dengar YouTube gitu kan, tiba-tiba dia bilang jangan lupa subscribe ya gitu. Jadi ini setelah kita interview, beberapa paket datang, jadi aku karena nggak masak nggak ngapa-ngapain, aku langsung buka paketnya. Jadi ini itu adalah kontainer susu ya, jadi tuh rencanakan aku memang mau liburan ke Padang, Sumatera Barat bersama keluarga besar aku. Jadi kan anak aku masih nyusu dua-duanya. Jadi sebelumnya aku udah punya sih kontainer susu ada 3, tapi 2-nya tutupnya pada hilang. Jadi kalau satu kan nggak cukup ya teman-teman untuk di jalan. Jadi aku order lagi 2. Harganya murah, cuman sekitar 20 ribuan apa 18 ribuan. Makanya aku order 2. Untuk link pembeliannya teman-teman boleh lihat di description box di bawah ini. Jadi bahannya juga bagus, warnanya bagus, harganya murah ya teman-teman. Memang sih dia belum ada mereknya, tapi setidaknya berguna ya teman-teman ya, untuk aku nanti di perjalanan nggak repot-repot buka-buka toples, takut-takut tumpah, apalagi jalanannya itu lumayan berliku teman-temannya. Jadi kalau ini aku tinggal masukin ke dalam botol susu, masukin air, dah jadi susunya gitu teman-teman. Lumayan ya nggak memberatkan aku nantinya gitu ya teman-teman. Jadi ini mau aku cuci dulu karena kita rencananya itu berangkatnya besok hari ya teman-teman. Jadi hari ini itu benar-benar persiapannya ya teman-teman. Dan selanjutnya ini anak aku mau unboxing paketnya. Jadi itu kan kita rencana ada mau ke pantai. Jadi ponakan aku itu katanya dia mau bawa pelampung tangan. Jadi anak aku itu nggak bisa kalau misalnya ponakan aku tuh harus punya, dia harus punya. Ponakan aku juga begitu. Kalau anak aku ada mainan baru, dia tetap minta beli juga. Jadi harus sama ya teman-teman. Karena kita tuh dari kecil biasain mereka itu pakai baju sama-sama, main sama-sama. Jadi mainan pun harus punya sama-sama ya teman-teman. Jadi aku beliin anak aku biar nggak berantem nantinya. Ini aku beli pelampung tangan. Harganya murah, cuma Rp9.000. Aku beli 2. Dan ini mainan untuk di pantai, mainan pasir gitu ya teman-teman. Harganya cuma 25 ribuan. Aku ordernya di Shopee. Untuk link pembeliannya aku taruh di description box di bawah ini. Oke, selanjutnya ini paket emaknya ya teman-teman. Jadi aku yang buka. Jadi ini itu adalah piyama gitu ya teman-teman. Satu setelan gitu, lengan pendek, pakai kancing, celana panjang gitu ya teman-teman. Rencana aku untuk nanti di Sumatera Barat untuk nginep-nginep, kita tuh nginep ada 2 hari nginep di Tampuo Cottage di Harau, dan satu lagi kita nginep di Bukit Tinggi. Jadi nggak afdol dong kalau nggak baju baru. Sebenarnya tuh baju tidur aku banyak ya teman-teman, tapi nggak tahu kenapa pengen baju baru aja. Jadi ini aku order ya teman-teman ya, harganya cuman 65.000. Jadi 2 itu 130.000. Bahannya katun ya teman-teman ya, lembut banget, enak dibawa tidur, adem, dan bahannya juga nggak tipis, tebal ya teman-teman ya. Motifnya juga cantik, rusa-rusa gitu. Dan ini yang satu lagi ya teman-teman, warna hijau juga. Nggak tahu kenapa kemarin pilihan aku tuh hijau-hijau, karena kalau pink itu baju aku juga udah lumayan banyak gitu ya teman-teman. Jadi ini aku ambil hijau daun-daun gitu, adem-adem sih motif-motifnya. Aku lagi suka yang adem-adem ya teman-teman. Jadi ini aku rekom banget, dan ternyata setelah aku cek lagi ada poketnya di kantong celana itu, ada poketnya gitu ya teman-teman. Jadi buat nyimpen-nyimpen uang gitu ya kalau di rumah ya teman-teman ya. Jadi tuh aku memang suka banget sekarang yang panjang-panjang gitu kalau di rumah gitu. Ini malam harinya. Jadi karena besok kita mau berangkat, kita mau persiapan dulu, isi minyak dan lain-lainnya. Jadi sebelumnya itu kita makan dulu. Nah ini aku naik odong-odong udah 4 kali nggak mau turun-turun ya teman-teman ya. Jadi di dekat makan itu di Alamayang ya tempatnya teman-teman. Mungkin kalau orang Pekanbaru Riau pasti tahu. Jadi di situ tuh banyak permainan anak sama tempat-tempat makan ya teman-teman. Jadi ini anakku sambil main karena dia nggak mau turun-turun. Akhirnya aku makan dulu gantian sama pak suami yang jagainnya, dan tempat mainnya sama tempat makannya juga nggak terlalu jauh, jadi kita bisa lihat dari jauh ya teman-teman. Jadi ini aku mau makan dulu sama anak aku yang pertama,
sambil nyuapin anakku Udah, yang Bang. pertama. Balonnya Nah, nggak jadi Pak diambil. suami itu masih nungguin Minta anak aku balonnya yang bilang sama kedua papi. karena dia nggak mau turun-turun ya Tapi teman-teman. nggak nampak nih dia di Oke, rumah ini ya. kita setelah makan, Besok anakku aja beli kita makan mainan tinggal dulu tadi tapi nggak aku record. Jadi ini kita mau ke SPBU, kita mau isi minyak untuk berangkat besok. Jadi kita itu besok berangkat itu pagi-pagi dari rumah itu sekitar jam 6-an ya teman-teman. Jadi aku ke rumah mama aku dulu. Setelah dari rumah mama aku baru kita janjian di pom bensin sama adik aku gitu teman-teman. Nah ini kita ngisi minyak. Kita setelah antri akhirnya kita dapat isi minyaknya. Jadi kita isi full aja biar nanti di sana nggak susah-susah isi-isi lagi gitu ya teman-teman, karena perjalanan kita juga lumayan jauh. Nah setelah isi minyak ya teman-teman, sekarang itu udah pertamax ya teman-teman ya, udah nggak premium lagi, nggak pertalite lagi ya teman-teman. Lumayan ya sekarang kalau ngisi bensin gitu ya teman-teman. Makin hari semakin menjadi-jadi ya teman-teman. Lanjut kita mau cek ban, jadi cek angin ban itu, cek udah sesuai standarnya apa belum, cek angin ban itu setelah ini ya teman-teman. Nah ini kita lanjut mau cek ban, cek ketahanan ban, bannya, ban serapnya biar nanti kita aman di jalan. Sampai di sini dulu video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.